Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir pada acara diskusi dengan kontributor penulis buku Gara-gara Tiles Mapping. Sebelum diskusi, mungkin saya akan bacakan dulu biodata ya dari pembicara sebelum kita diskusi. Yang pertama adalah Pak Guntur Gantara. Pak Guntur Gantara ini memiliki bakat input kuat. Jadi beliau adalah pembina Regio PP Jaringan Sekolah Alam Nusantara dan aktif di support Fitrah Movement dan seorang profesional migas. Kemudian pembicara yang kedua itu ada Pak Kamufti. Kamufti juga memiliki input kuat. Itu beliau seorang praktisi bidang home education, jadi spesialis training event organizer dan juga motivator, trainer dan potensi tentang ilmu peta diri dan melatih kemampuan komunikasi. Dan beliau juga yang sebagai penerbit buku Gara-gara Tiles Mapping. Kemudian ada di sini juga Pak Lukman. Pak Lukman beliau aktif di komunitas Totik ya Pak ya, punya. Itu warung itu. Oh, co-founder Polja dan entrepreneur dan teman bermain. Jadi ini Bapak Ibu silakan tuliskan nama dan asalnya. Seperti itu. Jadi di sini saya udah bacakan yang baru yang udah ini ya, yang udah kenal. Di sini ada Pak Bagus Prastio dari Probolinggo Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Bagus. Kemudian ada Pak Lukman di Salatiga, pembicara kita, Kang Mufti di Bandung, Pak Guntur Gantara di Duri, Provinsi Riau, Bu Rahma di Purwakarta, Mbak Wening di Purwodadi Grobogan, kemudian juga di sini Andika di Bogor, Bu Tuti di Solo, Bu Elisa atau Mbak Ica di Depok, Bu Lalita di Depok, Bu Serli di Dumai, Bu Esti di Banda Aceh, Bu Lindi di Sidoarjo. Oke. Ada dari Palembang, Mbak Putri di Tangerang, Mbak Nadine di Palembang, kemudian Pak Dermawan di Bau-Bau, Bu Laura di Depok, Bu Ririn Ponorogo, Bu Kartika Purbalingga Jawa Tengah, Mbak Tuti Tangerang Selatan. Alhamdulillah, seluruh Indonesia nih. Ada Pak Anggiat Manurung di Medan. Alhamdulillah. Bu Ainon di Bau-Bau. Kemudian Bapak Ibu semua. Oke, kita udah saling kenal ya di chat masing-masing daerahnya. Dan berikutnya juga saya inginkan ini, Bapak dan Ibu mungkin bisa menuliskan kira-kira apa yang ingin didapatkan dalam acara malam ini, harapannya apa aja. Jadi nanti para pembicara juga bisa tahu nih, kira-kira apa sih harapan Bapak dan Ibu pada acara malam ini. Silakan. Ini ada juga yang baru dari Bu Wit Banjarmasin, Bu Selasa Cianjur. Oke, silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat harapan Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara ini apa. Jadi kita bisa sama-sama. Bu Farida ingin mengontrol diri dari belanja online. Waduh. Ini inputnya kuat Bu ya. Oke, silakan Bapak Ibu sebelum kita mulai. Jadi pendapat Bapak Ibu di kolom chat akan bisa jadi bahan diskusi menarik bagi kita semua. Oke, silakan Pak Lukman menemukan cara kolaborasi bil input lumah. Oke, Pak Lukman.
Suara. Walita ingin bakat inputnya lebih produktif di rumah. Pak Jeki upgrade dan update. Pak Jeki ini teman saya nih di Lampung nih. Assalamualaikum Pak Jeki. Oke, silakan. Bu Tuti di Solo lebih tahu bakat dan potensi diri. Oke, silakan. Yang lain Bapak dan Ibu, silakan tuliskan. Apa harapannya Pak Bagus mengoptimalkan diri dari bakat ngumpulin buku tapi nggak dibaca-baca. Oke, menarik. Bu Wit menemukan kelebihan input. Oke, semoga bisa jawab harapan Bu Wit untuk acara diskusi malam ini. Oke, selanjutnya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing? Bu Putri ingin memahami bakat input ya. Oke, semoga bisa dijawab. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang harapan-harapannya silakan tuliskan di kolom chat. Oke, kalau tidak ada, Bu Lindi, apa yang bisa saya manfaatkan dari bakat input yang berkaitan dengan keinginan homeschooling buat anak spesial kami? Oke, menarik sekali dari Bu Lindi harapannya pada malam ini. Oke, mungkin udah jam 9 malam di tempat saya di waktu Indonesia Tengah, di Bapak Ibu mungkin di Indonesia Barat jam 8 malam ya. Silakan Abah untuk memberikan memberikan pengarahan untuk mengenai bakat input ini, Abah. Saya persilakan waktunya. Biasanya sih bukan pengarahan, cuma apanya ada di kepala aja yang saya omongin gitu ya. Okay. Kalau soal nanti bakat input biarkan para pembicara bicara sendiri kan. Oke. Silakan, Abah. Jadi gini, saya kan punya bakat connectedness nih, kadang-kadang di mikir suka ada bolak-balik gitu ya. Dan menarik misalnya kayak di Gallup itu buku yang namanya Break All the Rules itu sebaiknya dibaca setelah kita baca No Discovery of Strength. Tapi lucunya Break All the Rules dibuat tahun 99. Sedangkan No Discovery of Strength 2001. Jadi seringkali gitu. Seringkali ada buku yang terbit datang duluan harus dibaca belakangan gitu. Ya, terus saya mikir kenapa gitu ya? Karena peristiwa yang sama terjadi pada diri saya juga sih ketika saya membuat strength cluster itu sebetulnya saya butuh pengelompokan seperti Tom Reed. Saya buat strength cluster tahun 2007, Tom Reed baru muncul tahun 2009 gitu. Lucu juga kan, balik-balik. Jadi memang waktu yang kita anggap yang kita alami di bumi ini beda sama waktu Allah gitu. Nangkep nggak? Waktu yang kita pikir di bumi ini beda sama waktu Allah gitu. Iya, Pak. Jadi cuma kadang-kadang kayaknya terbalik. Nah, ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam diri saya, yang ada dua lah yang hari ini saya mau tanyakan juga. Jadi gini, bukan talent mapping ya, 34 bakat itu kan masuk kelompok yang namanya psikologi positif ya. Betul nggak? Mereka ngaku bahwa ini masuk dalam kelompok positive psychology. Dan memang pada tahun 99, ketika ada kongres pertama tentang psikologi positif, maka si Donald Clifton disebutkan sebagai grandfather of positive psychology. Karena fathernya sudah ada. Fathernya itu Martin Seligman. Yang sama-sama ngomong soal strength. Kalau Clifton bicara soal strength finder, Martin Seligman bicara soal character strength. Tapi beda strength-nya gitu ya. Tapi Gallup itu nggak pernah pakai itu istilah grandfather of positive psychology. Yang dipakai adalah grandfather of strength psychology. Father of strength psychology. Itu ya dipakai. Menarik nih, kenapa ya nggak dipakai itu ya? Kenapa pakai strength bukan pakai positive psychology? Kira-kira kenapa tuh? Ada yang bisa jawab nggak ya? Gallup lebih suka bilang strength psychology bukan positive psychology. Komersil kali Bah ya? Kalau strength psychology semua orang ngerti gitu. Strength kan kekuatan. Buat komersil kan Gallup manajemen. Mungkin juga, tapi ternyata ada gejala kedua nih. Gejala kedua adalah
kenapa ya sejak orang-orang dewasa atau orang tua atau ibu-ibu atau bapak-bapak tuh belajar tentang 34 bakat, kan itu bukan talent mapping kan, itu kan Gallup kan. Iya. Kok bisa dipakai untuk apa? Untuk parenting, untuk apa namanya pasangan gitu ya. Beberapa pasangan jadi akur gara-gara mengerti bahasa bakat. Kenapa ya? Kan saya nggak nyangka bakal kepake ke sana kan. Waktu bikin kan nggak kebayang gitu loh. Karena loh, Iya, kok iya, kepake ya gitu. benar. Bahkan kepake di apa tadi pagi kan ada apa acara anger management. Kepake dalam keluarga supaya bisa itu, bisa apa bisa buat mental health lah gitu ya. Menarik ya. Kenapa tuh Ini toolsnya kira-kira? serbaguna ya, Mbak ya? Ya dan itu bukan talent mapping loh, itu kan Gallup yang bikin. Dia. Cuma kebetulan sekarang lebih terkenal gara-gara ada talent mapping itu aja. Tapi nah, itu menarik. Kok bisa ya? Kan dulu kok nggak begitu. Hanya dengan bahasa 34 bakat gitu ya. Terus berubah semua cara berpikirnya gitu. Padahal di tempat sebelah, di tempatnya Martin Seligman juga ada bahasa strength yang namanya VIA yang 24 itu. Tapi itu tidak bergema lah dalam apa di Ya. kan para psikolog belajar itu kan di Indonesia. Bahkan di Surabaya ada juga ketuanya kan Ibu Laila atau ketua apa asosiasi psikologi positif. Tidak seramai telemapping gitu itunya pembahasannya. Jadi saya pikir kenapa bisa gitu ya? Kan sama-sama positif. Kira-kira gimana? Lebih mudah dicerna mungkin bahasanya, Pak. Istilah-istilahnya. Oh, yang sana juga kalau kita pelajari nggak susah juga kok. Cuma kita nggak pelajari saja. Yang pelajari cuma Kang Firman yang dalam pelajari itu. Belum mau makan? Jadi saya lihat ya, ini bukan hanya positif. Jadi 34 bakat itu bukan hanya positif, tapi juga produktif gitu. Ada beda. Kalau hanya positif saja beda sama positif plus produktif. Itu beda. Jadi bahasa positif dan produktif ini membuat orang jadi jadi termotivasi gitu loh. Oh ternyata ini bagus ya gitu. Untuk apa gitu. Jadi untuknya itu yang produktif itu. Makanya saya sebut sebagai karakter kinerja. Kalau Gallup nggak pernah ngomong itu loh. Istilah performance karakter cuma muncul dari saya. Karena memang kan ini karakter. Karakter kan keunikan atau keistimewaan seseorang untuk bisa punya outcome. Jadi karakter ada keistimewaan seseorang untuk bisa produktif dan bermanfaat. Yang produktif itu tiga bakat, manfaat tuh itunya manfaat itu moralnya. Dan itu lebih dibahas di Martin Seligman. Makanya disebut sebagai VIA, values in action. Jadi dia lebih ke arah itu ya, value, lebih ke arah lebih ke arah moral. Kalau kita lebih ke arah performance. Makanya belajar Martin Seligman juga bagus buat digabung-gabungkan lah gitu. Gitu. Jadi memang belakangannya mulai flashback lagi gitu ya. Apa yang terjadi karena di luar dugaan kok bisa kepake di mental health, bisa dipakai di di keluarga gitu. Ini apa sih ini? Kebayang gitu ya. Kalau semua orang mengerti bahasa bakat gitu ya. Dan sebagai bahasa sehari-hari gitu kan. Jadi bully bisa hilang tuh. Iya. Gitu ceritanya. Jadi silakan sekarang yang punya bakat input, saya juga punya tapi rasanya kuning, saya ada nggak merah-merah amat. Saya bukan learner, saya lebih input daripada learner saya nih. Oke, cuma karena nggak punya bakat disiplin, maka datanya itu saya lupa ada di mana gitu. Oke, silakan. Oke, terima kasih ya, Pak. Oke, terima kasih hebat atas sharingnya, membuka wawasan kita tentang mengenai bakat,
positif psikologi dan performance. Oke, untuk yang pertama, saya berikan waktu 15 menit ya buat Pak Guntur Gantara. Silakan Pak Guntur. Oke, paparannya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah ya. Makasih banyak Pak Abdan dan juga Abah, dan di sini juga sama-sama saya akan menyampaikan juga Pak Lukman ya, dan juga Kang Mufti ini masternya nih, master semua nih Pak Lukman sama Pak Mufti. Alhamdulillah, kasih banyak atas kesempatan diberikan. Ini saya bagian pertama, jadi mungkin saya bisa bagian kulit-kulitnya ya. Mendalamnya nanti Kang Mufti ini sama Pak Lukman. Oke, kasih banyak. Jadi tentang card input. Ya, jadi saya mungkin ini saja, karena teman-teman kan ada juga yang memang sudah mendalami ini, ada yang sudah memahami bakatnya, ada juga mungkin yang sekarang sedang melihat-lihat bakat saya itu apa, atau ada yang sudah dapat informasi bakat saya ini tapi ternyata belum mendalami gitu ya. Jadi kita khusus akan bahas tentang input di hari ini supaya dari diskusi biasanya kita akan lebih apa istilahnya ya, tergali gitu ya. Mudah-mudahan yang asalnya kita coba tahu bisa akan lebih paham gitu ya. Dan dari situ nanti juga kita bisa membuat penerapannya. Saya input nomor 3 ya, nomor 3 input ya. Jadi memang merah dan memang terasa lah di saya. Tapi saya mungkin sebelumnya akan jelaskan dulu tentang input itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi input itu sebenarnya ada kalau orang yang kuat di input itu ada kesenangan, enjoy gitu ya dalam mengumpulkan informasi. Jadi mengumpulkan informasi itu sesuatu yang disukai ya, orang input itu suka mengumpulkan informasi. Jadi orangnya itu senang mengumpulkan informasi. Kemudian juga kalau ada hal-hal yang menarik itu suka dikumpulkan gitu, kalau yang menarik mengumpulkan. Jadi mengumpulkan itu bisa segala macam ya, bisa mungkin dari pengetahuan, juga bisa ke arah hal-hal kecil. Biasanya hal-hal yang menarik perhatian kan macam-macam ya, karena kenangannya atau karena sesuatu yang unik di situ. Jadi itu kan, jadi memang bisa beragam gitu ya. Kalau bicara tentang mengumpulkan informasi dan juga mengumpulkan mungkin sesuatu yang menarik. Nah, tapi yang paling mungkin 2 aspek ya dari input yang perlu dipahami oleh teman-teman semua di sini adalah, satu, senang mengumpulkan informasi, mengumpulkan tadi ya informasi, mengumpulkan sesuatu yang menarik. Tapi yang kedua, orang input itu kepo gitu ya. Rasa ingin tahunya tinggi gitu ya. Jadi kalau udah penasaran tuh bisa tuh cari informasi, oke, ingin tahu, kemudian kalau udah tahu ya udah gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang hal yang mungkin kurang penting, kadang-kadang kalau ingin tahu ya cari tahu, oke, habis itu udah. Intinya memang rasa ingin tahunya tinggi, sehingga itu juga mendukung untuk beberapa apa istilahnya peran tertentu gitu ya. Misalnya kalau misalnya jadi wartawan sebenarnya cocok nih saya nih kayaknya nih. Jadi saya istilahnya nyari-nyari informasi itu kan berarti kalau orang-orang yang rasa penasarannya tinggi itu kan akan apa, cari informasinya lebih kita punya kemampuan tinggi lah untuk mengumpulkan informasi. Tapi kalau untuk pekerjaan saya sebagai sekarang di profesional migas di project management ya, menurut saya sih ya, karena saya sekarang juga di manajemen project gitu ya, itu terpakai. Jadi informasi-informasi semua apa istilahnya itu udah saya kumpulkan sehingga itu memudahkan saya dalam bekerja. Selain juga saya mungkin sekarang di sekolah alam itu juga banyak juga di bidang misalnya ke arah kurikulum, ke arah informasi-informasi terkait dengan ilmu-ilmu yang mendukung kependidikan. Itu saya terasa gitu ya, bagaimana informasi itu yang sudah saya punya aksesnya itu memudahkan saya. Nah, memang kalau orang input itu tuh senang mengantisipasi atas kebutuhan informasi. Jadi kita itu orangnya, bagi orang tuh nggak penting, tapi mungkin bagi kita akan disimpan baik-baik. Dipakainya mungkin nanti, tapi aksesnya tuh udah ada.
aksesnya, informasinya, mungkin kalau hard disk itu udah ada isi-isinya gitu ya, kemudian juga sehingga nanti kita tahu, oh iya nanti kalau perlu ya udah kita tinggal ambil, atau kalau enggak kayak koneksi ya, koneksi atau network atau sumber informasi, kita udah tahu sumbernya, kita udah punya akses ke situ. Karena bagi orang input tuh penting akses itu. Pada saat nanti kita mau pakai, kita udah tinggal ambil. Dan itu mempercepat ya, untuk beberapa peran itu sangat membantu kita dalam beraktivitas. Terus satu lagi tadi tentang terkait dengan senang mengoleksi. Memang kita nggak bisa bilang bahwa oh ya orang input itu senang numpuk barang. Ya bisa kayak gitu, tapi nggak semua orang input itu seperti itu sebenarnya. Karena emang ada orang yang senangnya ke arah ngumpulin barang, tapi sebenarnya banyak ke arah informasi aja gitu. Tapi memang pada dasarnya orang input itu melihat kalau sesuatu dokumentasi itu lebih senang dia. Lebih senang kalau dokumentasi. Kenapa? Karena nanti kalau dia perlukan, dia bisa tinggal mengambil itu gitu. Nah, sehingga kita nih nggak tahu, saya mungkin ya terutama nih Kang Mufti ya yang tinggi. Mungkin kalau Pak Lukman juga kan tinggi ya Pak Lukman ya, sama inputnya. Saya nggak tahu Pak Lukman tuh input tinggi atau rendah nih, lupa. Pak Lukman lemah. Oh, yang lemah ya. Mungkin kayak Kang Mufti gitu ya. Jadi kita misalnya kalau ke satu tempat gitu ya, ke satu tempat, kalau orang-orang input tuh ada kadang-kadang kenang-kenangan, oh ya koleksi ini, kecil-kecil aja, tapi itu kadang-kadang suka disimpan di rumah itu, jadi suka ada kayak souvenir itu ada. Nah itu mungkin kesukaan itu lebih ke arah bahwa nanti kalau kita mau ingat-ingat, oh waktu kita ke mana nih, waktu kita ke negara mana, oh ini ada sesuatu benda yang menurut kita itu memudahkan kita untuk mengembalikan memori kita ke sana. Nah itu jadi sebenarnya menurut saya kenapa kok orang input itu juga dikenal suka mengumpulkan barang, sebenarnya lebih ke arah itu. Atau yang menarik gitu, misalnya kadang-kadang ada, oh ini adalah tiket kereta, anggaplah kita lagi di luar negeri gitu ya, tiket kereta saya waktu lagi di Amerika, itu saya kumpul, saya simpen tuh sampai sekarang masih ada gitu. Terus saya simpan di album gitu ya. Jadi itu sebenarnya kan bukan enggak sesuatu yang penting, tapi bagi saya penting karena bagi saya mengingatkan keluarga saya, oh ya ini ada loh, ini real loh, ini asli, memang ini tiket keretanya waktu kita lagi di sana gitu. Jadi itu hal-hal yang bagi orang nggak penting-penting banget, ngapain sih gitu ya. Kalau bagi orang input penting. Nah jadi orang input itu terkenal kayak gitu. Kalau udah masalah dokumentasi rapih gitu ya. Misalnya kadang-kadang saya juga menggunakan Sogmed ya, sosial media itu mungkin untuk ngumpulin foto. Kadang-kadang nggak semua saya share, sebagian sih saya buat private aja. Jadi itu cuma untuk ngumpulin supaya nanti saya tuh ada koleksi foto anak-anak saya waktu usia berapa gitu. Waktu belum ada Sogmed pasti kita di album ya. Nah, saya tuh rajin tuh nyetak foto, dikumpulin. Cuma untuk mendokumentasikan, karena orang-orang input itu emang terkenal seperti itu, mereka sedang dokumentasi. Makanya kalau kita lihat keperannya, apa yang kuat, sebenarnya selain peran-peran yang jelas memang mendukung profesi, ya kalau tadi kan yang spesifik banget ya mungkin wartawan atau yang lain apa. Tapi kalau yang ini ke arah administrasi sebenarnya bagus. Orang input itu ke administrasi sebenarnya bagus, tapi memang harus didukung dengan disiplin sih. Karena walaupun dia senang dokumentasi, tapi orang yang nggak disiplin dia akan apa mungkin dokumentasinya itu ngacak ya, asal numpuk gitu ya. Nah, tapi kalau orang disiplin kan dokumentasinya tuh dia cukup apik lah untuk membuat itu rapih gitu ya. Nah itu untuk orang yang ke arah administrasi itu bagus. Makanya orang-orang yang untuk leader, untuk pemimpin, saya juga mungkin walaupun di apa istilahnya di middle gitu ya, saya sebagai leader, saya itu terbantu dengan bakat input saya karena orang
input itu kan administrasinya bagus ya. Sesuatu itu sebenarnya cukup rapih lah gitu. Tempat-tempatnya ada. Itu membantu pada saat kerja itu, administrasi kan dibutuhkan. Nah gitu. Memang kalau orang yang inputnya rendah, itu biasanya tidak suka dalam mendokumentasikan atau cenderung cuek, itu memang butuh sekretaris, butuh orang yang jadi ajudannya lah gitu ya, ngumpulin, ngasih tahu, oh di mana data ini, cariin gitu ya. Tapi kalau yang adminnya bagus, sebenarnya kadang-kadang itu bisa terhandle sendiri. Walaupun saya juga orangnya bukan tipe disiplin kuat ya, jadi saya juga sebenarnya nggak terlalu rapi-rapi banget. Tapi saya bisa lah kalau untuk dokumentasi yang menurut saya apa istilahnya penting atau menarik itu pasti saya bagus gitu ya. Nah, itu hal-hal yang aspek-aspek di mana kita itu bisa memanfaatkan ya bakat itu. Jadi nanti kelihatan ya kalau Bapak Ibu ya yang punya anak-anak, yang kelihatan dia senang dokumentasi, dia kalau Bapak Ibu ajak ke Bali, oh dia ada aja, tahu-tahu beli apa yang kecil-kecil, tahu-tahu disimpan di kamarnya disimpan ini dari Bali, ini dari Jogja, nah, ini kelihatan nih orang input nih kalau udah kayak gini. Nah biasanya kalau udah kayak gitu, itu nanti kalau ke karir ke arah fotografer gitu ya, ke arah dokumentasi, ke arah itu bagus gitu ya. Tapi menurut saya sih bukan berarti hanya profesi tertentu sih. Karena saya juga terasa saya di karir mungkin di oil and gas ya, di bidang saya, namanya bakat input akan terpakai juga sebenarnya di pekerjaan apapun ya. Jadi tidak terbatas. Tapi kalau mau ke arah yang spesifik banget ya bolehlah wartawan gitu ya, itu jelas input tuh. Karena wartawan itu kan akan mencari informasi, kemudian dia akan meng-share lah informasi itu. Nah, jadi memang aspeknya dua tadi yang seperti saya sampaikan. Yang pertama memang dia senang mengumpulkan informasi, senang menyiapkan akses informasi, senang juga mendokumentasikan, sehingga kapanpun diperlukan kita akan ambil. Dan itu membuat orang-orang input itu bisa bermanfaat optimal di peran-peran ngasih informasi, misalnya. Orang butuh akses ini, informasi tentang ini, dia cocok tuh untuk kasih informasi karena dia punya akses. Oh ini aksesnya di sini. Ya, walaupun tadi ya terkait dengan disiplin, kalau orang disiplin lebih bagus, lebih rapih. Jadi kalau enggak mungkin dia punya informasi tapi harus nyari-nyari dulu karena ternyata nyimpennya agak berantakan misalnya. Nah dengan begitu orang input itu akan bisa lebih optimal. Pertama kalau dia bisa fokus. Jangan sampai cuma ngumpulin saja, tapi ternyata tadi ya ini cerita ada yang ngumpulin buku tapi nggak dibaca-baca. Nah, ini kan sah. Tapi kalau bukunya itu fokus dalam arti bukunya di bidang ini, walaupun bacanya nanti nggak apa-apa, tapi fokus. Tapi jangan sampai udah tuh ngumpulin buku banyak, terus bukunya itu ngacak gitu ya, sehingga tidak fokus gitu ya, tidak di satu bidang yang mungkin akan mendukung hasilnya optimalnya manfaat gitu. Nah, terus juga tadi jangan sampai kita tadi mengumpulkan barang-barang dan itu tidak teratur sehingga kita ngambil aja nggak bisa. Nah, itu berarti kan nafsu tuh. Kesukaan kita hanya untuk mengumpulkan. Jadi secara konsep bahwa secara umum kan bakat seperti itu. Walaupun kita bakat kuat, bukan berarti kita sepuas-puasnya, kita polin sampai volumenya 100, sampai akhirnya kita tuh jadi berlebihan. Karena kita mengandalkan kesukaan kita. Enggak, sebenarnya bakat itu kita arahkan, kita cari tempat yang pas, supaya kita volumenya bisa tinggi di situ, dan bisa bermanfaat. Tapi kalau di saat yang tertentu itu kita bisa kecilkan, kita kecilkan kalau memang harus, proporsional aja. Nah, makanya kalau nasihat dari mungkin Mbah Rama, mungkin dari Kang Firman yang saya pernah dengar gitu ya, bahwa kalau kita punya bakat ini gitu ya, bakat input, coba kita juga kuatkan ke arah fokus. Mau fokusnya rendah atau tinggi, kita kuatkan di fokus, jadi supaya terarah.
Nah, ini akan memudahkan kita nanti bisa memberi manfaat dengan bakat input kita. Alhamdulillah, mungkin ini udah kurang lebih, masih kurang sih 15 menit, tapi menurut saya sudah cukup yang saya bisa sampaikan dulu. Mungkin nanti dalam diskusi mungkin bisa gabung lagi. Terima kasih banyak Pak Abdan dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guntur Gantara atas paparan tentang bakat input. Oke, selanjutnya Kang Mufti. Silakan Kang Mufti. 15 menit Kang Mufti. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Rama, terima kasih Pak Abdan Syakuro, terima kasih Pak Guntur, luar biasa udah menjelaskan. Sebenarnya udah banyak dijelaskan nih tentang bakat input, bukan kulitnya aja. Ini udah dalam-dalamnya kayaknya. Saya ingin cerita deh tentang bakat input itu ya. Jadi waktu pertama kali saya kenal talent mapping, saya tuh sama istri tuh ternyata punya bakat input dua-duanya. Istri malah lebih parah lagi, lebih parah. Istri lebih tinggi lagi, dia bakat input nomor 1. Saya tuh nomor 7 gitu ya. Jadi sama-sama kuat, tapi istri lebih kuat lagi bakat inputnya. Nah, waktu ketika kami belum kenal talent mapping, sempat agak aneh memang orang-orang dengan bakat input gitu. Labelnya kan tukang loak tuh, bakat input tuh labelnya. Jadi istri saya melakukan itu gitu. Kok barang-barang bekas gitu ya, diambil, dikumpulin. Bun, ini buat apa sih? Udah, ini mah ada kenangannya gitu ya, dikumpulin. Bahkan ada beberapa barang yang memang sangat bervalue buat beliau gitu ya. Tapi buat saya, ya karena emang saya juga kuat, cuman memang waktu itu istri jauh lebih kuat gitu. Terus saya tanya, buat apa sih Bun? Udah nggak apa-apa, buat ini, buat itu, dan sebagainya. Akhirnya kumpulin, dan luar biasa tuh rumah kita waktu itu banyak barang bekas lah ya gitu. Cuman buat orang-orang yang nggak ngerti input, barang bekas. Tapi buat orang input itu bervalue banget, berharga banget. Nah, sindiran saya waktu itu, ini kok seneng banget sih ngumpulin barang-barang bekas. Saya ternyata juga punya bakat input gitu. Nanti ke arah sana nih. Nah, terus akhirnya saya kenal talent mapping. Kang Firman jauh-jauh datang ke rumah saya dari Bandung ke Ranca Ekek, ya sekitar 1 jam kurang. Datang, saya langsung tes talent mapping, dan ternyata satu hal yang kita komentari tentang bakat input itu gitu ya. Ketika ternyata istri bakat input, satu kata yang kita utarakan, pantesan gitu ya. Oh, pantesan. Mungkin itu hikmah talent mapping buat saya dan istri ya. Kata pantesan itu jadi magic gitu. Jadi aha moment. Oh, pantesan gitu. Yang dulu agak naon sih? Kenapa sih kok gini banget? Terus kenal talent mapping, oh, pantesan. Akhirnya ada penerimaan di situ pada saat itu, dan alhamdulillah jadi semakin mengenali, jadi semakin produktif terhadap bakat-bakat kita masing-masing. Nah, terus saya tes juga, ternyata saya juga bakat input. Nah, bakat input saya beda dengan bakat inputnya istri gitu ya. Nah, saya istri juga ngomentarin, tuh punya bakat input juga gitu ya. Oh iya ya, tapi kenapa saya tidak terlalu seperti kayak istri, karena ternyata memang secara tingkatan tuh berpengaruh ya. Istri nomor 1, saya nomor 7. Ternyata memang saya juga punya hobi ngumpulin, tapi ngumpulinnya saya tuh suka dengan desain PowerPoint. Jadi memang karena memang profesi saya sebagai seorang trainer, seorang motivator, dan suka mempresentasikan sesuatu dalam bentuk PowerPoint, saya suka banget. Jadi saya ngumpulin berbagai materi PowerPoint dari berbagai bidang gitu ya. Terus bukan hanya materi PowerPoint, tapi logo, animasi, picture gitu ya, untuk mendukung presentasi saya gitu. Jadi, oh ternyata ini input saya di sini nih. Dan itu produktif. Kenapa? Karena dengan input tersebut saya bisa mudah menyelesaikan PowerPoint dalam hitungan menit gitu. Jadi misalnya waktu itu tiba-tiba
saya biasanya kan kalau dulu tuh sering jadi mendadak ya, undangan mendadak. Malamnya, besoknya mau ngisi, malamnya dikabarin, Kang, besok ngisi ya. Nanti dulu nih ngisi apa nih? Ngisi ini nih, siapin ya PowerPoint-nya. Waduh, gitu ya. Respon awal aja, waduh. Tapi ya udah, Bismillah, saya buka laptop, semua PowerPoint sudah tersedia di sana. Saya tinggal comot. Saya bikinin alur dan jadi hasil presentasi PowerPoint-nya dan excellent ketika saya menyampaikan. Dan dibayar lagi kan gitu ya. Itu paling penting sebenarnya. Dan menariknya, input itulah yang membuat akhirnya profesi saya jadi lebih easy, jadi lebih mudah saya jalanin gitu ya. Karena terkait dengan PowerPoint. Nah, selain itu saya juga senang tuh ngumpulin artikel gitu ya. Nah, ini ternyata cikal bakal saya menjadi seorang penulis gitu ya. Jadi saya alhamdulillah sudah nulis 13 buku, mudah-mudahan targetnya 100 buku dalam hidup. Target 2021 nih 20 buku insya Allah. Nah, amin. Ini menarik nih. Saya lebih jadi tambah sadar lagi dengan bakat input saya. Apalagi saya punya disiplin. Jadi apa yang tadi Pak Guntur bilang, saya punya bakat input, punya bakat disiplin, punya connectedness gitu ya. Paham ya? Saya kayak gimana? Itu saya ramu tuh 3 bakat itu gitu ya, tambah plus bakat communication. Jadi saya sedang menantang diri saya dengan bakat-bakat terbaik saya mengerjakan tulisan dalam waktu 5 halaman dalam 5 halaman dalam waktu kemarin paling cepat saya bisa tembus setengah jam. 5 halaman setengah jam. Nah, apa yang saya lakukan dengan bakat input? Karena kan saya sudah punya banyak informasi. Saya sudah punya banyak referensi artikel gitu ya. Saya sudah banyak naskah, cerita, puisi, pantun gitu ya, terus apapun itu saya udah banyak. Yang tugas saya ketika ada tantangan nulis, misalnya, ini ada nulis nih gitu ya, istri yang kadang-kadang saya dijorokin, ini ada sayembara nulis, ada nulis nih, ya udah saya ikut gitu ya, tiba-tiba dimasukin ke grup, oke, Bismillah, berapa seminggu langsung saya kerjain dalam waktu setengah jam sama 1 jam. Maksimal kemarin saya menantang diri saya 60 menit ngerjain tulisan dalam waktu 60 menit 5 halaman. Dan itu bagi saya produktif sekali, sangat produktif. Saya bayangin kalau saya nggak punya bakat input, apa yang saya bisa nggak ya gitu ya. Nah, ini jadi sebuah introspeksi buat saya. Oh, ternyata memang alhamdulillah nih saya punya bakat input. Kita bersyukur dengan bakat kita masing-masing tentunya ya. Karena memang profesi sebagai seorang trainer, motivator, dan juga penulis, ternyata bakat input ini sangat-sangat mendukung dengan aktivitas saya sekarang gitu ya, mengerjakan tantangan nulis atau menulis naskah gitu ya, terus membuat presentasi PowerPoint itu dengan mudahnya, dengan easy-nya, dengan excellent-nya. Itu tentang bakat input kan, alhamdulillah didukung dengan bakat disiplin, dengan bakat connectedness, dengan bakat communication gitu ya, yang membuat akhirnya jadi lebih lengkap lah ya, produktivitas itu saya kerasa banget gitu. Paling gitu sih sharing tentang bakat input. Kalau misalnya dibilang bakat input itu apakah nanti jadi dikumpulin semuanya gitu ya, yang saya rasain mah enggak juga gitu. Akhirnya saya memilih barang-barang apa yang penting buat saya kumpulin, dan ngumpulinnya nggak tanggung-tanggung kalau punya bakat input ya. Saya pernah ngumpulin beli template PowerPoint premium gitu ya. Jadi ketika ada template PowerPoint premium saya beli gitu ya. Saking inputnya luar biasa gitu. Di promosi template PowerPoint saya beli. Nah, alhamdulillah punya disiplin, saya masukin folder-folder tuh. Folder ini, folder tentang itu, folder ini materi tentang ini, oh ini desainnya ini. Jadi ketika saya buat PowerPoint, itu mudah sekali gitu, karena sudah tersistemasi di laptop saya. Dan juga menulis juga seperti itu, artikel itu saya udah kelompokin. Ini motivasi, ini soft skill, ini bagian itu. Jadi ketika Kang nulis ini ya, oke siap, saya tinggal buka foldernya, saya sambungin dengan bakat connectedness. Misalnya kadang-kadang saya bisa gabungin 5-6 artikel, saya gabungin jadi 1 artikel. Kadang-kadang 2 artikel, kadang-kadang memang baru banget gitu. Kalau baru banget
Saya buat biasanya waktunya sekitar 60 menit. Nah, proses menantang diri ini membuat akhirnya bakat saya itu, saya rasain ya, secara subjektif itu ternyata semakin nyala gitu. Semakin, kata Abah Rama, semakin produktif gitu. Nah, ini kalau saran saya sih memang kita perlu menantang diri kita terhadap bakat-bakat kita gitu. Misalnya bakat apapun lah ya, kalau misalnya punya bakat communication, coba tantang, sering ngomong gitu ya. Atau bakat WOO misalnya, coba sering kenalan sama orang lain, sehari 1 misalnya, contoh kayak gitu ya. Nah, pada proses menantang diri ini yang saya rasain, itu membuat akhirnya, apa ya, 4E itu nyata gitu. 4E itu saya rasain sekali, easy, excellence, earning bahkan gitu ya, enjoy apalagi gitu ya, yang akhirnya kita semakin, apa ya, semakin percaya sama diri kita dengan bakat-bakat terbaik kita gitu. Gitu sih kalau Pak Guntur kalau tentang bakat input. Oke, Kang Mufti, terima kasih atas sharingnya. Bakat input Ya Kang Pak Mufti. Abdan Sakuro, kok Pak Guntur sih? Maaf Pak, maaf Pak. Soalnya di layar saya Pak Guntur terus nih, harus diganti. Gak apa-apa. Oke, terima kasih sharingnya. Itu udah 2 pembicara kita yang sharing tentang input kuat. Jadi agar kita seimbang, maka kita berikan kesempatan Pak Lukman untuk sharing sebagai seorang yang inputnya lemah. Oke, silakan Pak Lukman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdan. Terima kasih Abah. Terima kasih juga ini pembicara input kuat. Jadi ada tambahan ilmu buat saya yang input lemah ini. Jadi saya itu inputnya nomor 31. Jadi kalau dari urutan bakat 34 itu memang gelap banget itu ya. Jadi memang saya itu tidak bisa melihat kayak kumpulan atau apa kayak gitu. Misalnya kayak Kang Mufti tadi kan cerita di komputernya banyak folder. Oh, saya nggak bisa itu. Ada perasaan kayaknya pengen menghapusin kalau gitu. Jadi kalau melihat folder komputer saya itu mungkin ringkes itu. Jadi kalau misalnya udah nulis apa nyimpen nggak butuh berapa lama langsung masuk ke trash gitu. Sama juga kan juga kami barusan pindah. Nah, ketika pindah rumah itu mesti ada barang yang saya rasa itu gitu ya. Jadi kita buang. Jadi mungkin apa pernah ke rumah saya yang di Salatiga ini, Pak? Mungkin kan terlihat luas gitu ya. Soalnya nggak banyak barang. Sudah di KonMari istilahnya ya, di KonMari semua. Saya dan istri kebetulan mungkin kebenaran itu inputnya sama-sama rendah. Jadi nggak ada konflik itu. Tapi oh ya, meskipun input rendah, tapi kalau berhubungan dengan konteks kayak yang dibicarakan Pak Guntur tadi, saya juga punya koleksi. Misalnya kayak buku Agatha Christie itu saya lengkap karena memang suka dari kecil itu. Karena dulu kan pengen jadi detektif, jadi itu ngumpulin. Tapi cuma koleksi Agatha Christie sama Conan Doyle itu, Sherlock Holmes. Seri detektif lain enggak. Jadi memang kalau berhubungan dengan konteks, saya juga masih menyimpan ya, bukan suka ya, mungkin dorongannya lebih ke oh ini perlu ini. Mungkin kalau saya mungkin nggak banyak ya karena bakat lemah ini. Mungkin yang perlu ini ya mensiasatinya gimana gitu kan, mensiasatinya gitu. Kan saya juga lagi senang menulis. Nah kalau menurut kamu kan penulis kan perlu masukan ya Kang Lufi ya, perlu informasi gitu loh. Nah, kamu tadi udah enak dibikin folder dan langsung ketemu gitu. Nah, kalau saya itu mensiasatinya, beruntung sekarang zamannya medsos, jadi saya menulis di medsos dengan menggunakan tagar. Jadi biar bisa difilter gitu ya. Ketika membuat buku yang diterbitkan Kang Mufti, buku saya yang baru, itu saya bercerita tentang anak saya.
Maka saya tinggal ngambil di Facebook waktu itu. Saya nulisnya di Facebook. Nulis kecil-kecil gitu ya, nulis tentang peristiwa tentang anak yang singkat-singkat itu. Nah, di situ mesti ada tagar. Kalau melihat Facebook saya kan bawahnya mesti ada tagar ya, tagar per tema biasanya. Nah, saya mensiasatinya lewat itu. Kemudian ya dari medsos sih, kalau saya nggak punya kumpulan kayak barang hard copy itu nggak ada, malah nggak ada. Jadi lebih suka mengumpulkan lewat kayak Google Drive gitu. Jadi masuk ke Google Drive, itu pun jarang dibuka. Ketika buka, kok ternyata banyak file-file yang saya hapus lagi itu. Jadi gitu. Terus ya mensiasati yang kedua itu saya mencari teman yang punya input kuat. Nah, biasanya kalau di komunitas dia masukkan sebagai kayak sekretaris atau pencatat kayak gitu loh. Jadi mungkin teman saya itu Pak lebih banyak punya informasi tentang saya, tentang kaulan waktu menulis buku itu Kang Mufti, lebih banyak informasi dari saya daripada dia, informasi tercatat gitu ya. Jadi saya tinggal minta itu aja. Jadi memang penting kalau kita mempunyai bakat lemah itu mencari teman atau komunitas dan berkolaborasi. Itu aja mungkin Pak dan Sakura, nanti mungkin lebih detailnya di diskusi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung jawab dulu ya, biar nggak lupa nih, tadi Pak Lukman sempat nanya kan, mensiasati bakat input ya. Mensiasati bakat input ini konteksnya kalau penulis ya, membuat naskah. Sekarang kan zaman teknologi, benar zaman teknologi. Sekarang Google tinggal ngetik gitu ya, mau apapun bisa gitu ya. Kalau mau lebih tidak mempusing atau mensiasati input, mungkin buat blog ya. Jadi semua dimasukin ke blog itu dengan kata kunci tertentu. Ya misalnya bikin website, bikin blog dengan kata kunci tertentu gitu ya. Nanti bisa dicari, di searching. Kalau mau lebih keren lagi dimasukin SEO juga bisa, dimasukin ke Google-nya dan sebagainya juga bisa. Itu salah satu ketika kita mensiasati bakat input kita kalau konteksnya kita pengen jadi penulis. Dan saya rasain gini ya, saya punya teman mungkin sama kayak Pak Lukman, dia nggak punya bakat input tapi dia penulis. Terus saya tanya, apa yang biasa kamu lakukan ketika menulis? Kan kamu dia nggak ngerti tails mapping, tapi dia ngerasa nggak suka kayak saya gitu. Kan saya ceritakan bakat input terus kamu ngumpulin, dia bilang saya nggak kayak kamu Mufti gitu. Terus ngapain kamu ketika nulis? Yang dia lakukan adalah memang semua real original dari pikirannya dia gitu, tidak dari input yang lain gitu. Jadi dari original pikiran dia nyambungin sesuatu hal, terus di akhir bisa jadi naskah yang memang original dari pikirannya dia gitu. Jadi saya pelajari kalau penulis dengan bakat input, dia lebih tertata dalam hal informasi, dalam hal strukturnya gitu. Tapi kalau dia nggak punya bakat input, dia akan menulis lebih bebas. Makanya pas ketika saya baca naskahnya Pak Lukman, wajar gitu ya, dengan gayanya non input gitu. Justru dengan seperti itu ya be yourself aja, gayanya aja gitu. Saya dengan gaya saya, Pak Lukman dengan gaya Pak Lukman ketika konteksnya menulis ya, membuat naskah. Paling gitu sih kalau untuk mensiasati input gitu Pak Abdan Syakuro. Oke, terima kasih Kang Mufti udah menjawab pertanyaan langsung dari Pak Lukman. Berikutnya, ini saya bacakan aja pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya yang di forum ini. Dari Pak Jakaria Jamal, izin bertanya, bagaimana cara mengelola bakat input ini agar tidak sampai terjerumus pada tsunami informasi? Oke, silakan. Yang ingin menjawab, Pak Guntur, silakan Pak Guntur, bisa ini. Oke, sip. Sharing. Jadi, ya untuk gimana supaya tidak tsunami informasi ya. Jadi ya sebenarnya caranya ya tadi ya, kita itu harus terarah ya. Dalam mengumpulkan informasi juga kita tetap menggunakan
bukan secara emosional, tapi kita juga harus pakai tadi ke arah fokus kita atau ke arah kebutuhan kita tuh apa gitu. Sehingga nanti kita terpikir yang kita kumpulkan itu akan bisa bermanfaat bagi orang gitu. Nah, juga tadi sebenarnya sih kita harus mendisiplinkan diri dalam apa istilahnya, punya cara-cara lah untuk menyimpan itu di tempat yang memang bisa diakses. Karena percuma ya tadi kayak terjadi tsunami informasi itu karena diambil semua, dikumpulin semua, malah hard disk mungkin tadi sampai penuh gitu ya. Kita sampai punya berapa hard disk. Padahal kemampuan kita untuk memahami dan kita juga tidak punya struktur, istilahnya kayak knowledge management lah gitu ya. Sehingga ngambilnya nggak bisa, ya percuma gitu ya. Akhirnya itu yang tadi dibilang emosional, itu harus dihindari. Tadi juga terkait sama yang ngumpulin barang ya, kalau ada ibu-ibu yang suka ngumpulin barang. Apalagi kalau tadi seperti dibilang Pak Lukman, anggap input gabung dan konteks. Wah itu udah tuh, itu pasti maunya tadi ngumpulin, ngikutin ini, apalagi tambah empati lagi ya, wah tambah baper gitu ya. Itu bisa berkumpul tuh. Nah jadi memang tadi pertama kita tuh bisa punya dinamika bakat yang berbeda. Terjadinya kita istilahnya informasi jadi tsunami itu bisa jadi kita tuh ternyata input tinggi, fokusnya rendah, terus analytical rendah, disiplin rendah. Wah itu lengkap tuh. Kalau udah kayak gitu tuh maunya ngumpulin aja tuh biasanya. Nggak mau mengatur, nggak mau apa istilahnya fokus ya. Nggak jelas apa yang mau dikumpulkan karena dia lebih senang ke emosional dia bahwa dia senang mengumpulkan. Nah, tapi tetap bisa disiasati. Contoh ya tadi gitu ya. Saya juga disiplin nggak tinggi-tinggi banget, tapi saya tahu kalau untuk informasi saya harus disiplin. Makanya saya bisa mensiasatinya. Kan kita juga terlatih untuk disiplin kan. Kalau kamu putih kan emang nature-nya disiplin gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu menurut saya manfaat dari kita memahami talent mapping ini, bahwa yang tidak kuat-kuat banget itu sebenarnya bisa dibuat kuat karena kita paham tujuannya. Beda dengan orang yang tidak paham bakat. Yang tidak paham bakat akan mengikuti kayak ngikutin emosional aja apa yang dia suka. Nah ini yang terjadi tadi ekstrim ya. Saya belum baca semua pertanyaan, tapi tadi lihat ada pertanyaan yang orang tadi ya senang mengumpulkan yang mungkin sampai akhirnya ada kesulitan. Nah, menurut saya talent disiplin. Kalau tadi yang kamu disiplin tinggi itu bagus, dia tuh akan membuat terstruktur, rapih, dan juga selalu akan di situ karena orangnya senang pada tempatnya ya. Jadinya itu akan membantu. Kemudian fokus yang saya sampaikan tadi, kita kalau bisa tuh adalah arahnya, tujuannya tuh mau apa sehingga kita terarah gitu. Kalau mau informasi juga mengumpulkan mungkin barang yang memang akan dan juga tadi ya proporsional. Mungkin itu, Pak Abdan. Silakan deh. Oke, Saya tambahin mungkin Pak Abdan ya tentang tsunami. Oke, silakan lanjut juga yang berikutnya Kak Mufti. Buat bakat input bisa diarahkan kemana nih? Mungkin pertanyaan Oke, ya. sekalian lah. Kalau tentang tsunami informasi dulu tadi, kalau saya sih menyarankan untuk kita mengetahui prioritas sama bidang kita dulu gitu ya. Saya sebelum kenal talent mapping memang suka ngumpul-ngumpul informasi ya, bukan bentuk fisik ya, tapi lebih ke informasi, lebih ke digital. Dan juga kalau fisik paling buku aja gitu ya, buku saya senang ngumpulin. Terus digital juga apalagi. Nah waktu itu ketika saya belum tahu talent mapping dan belum tahu prioritas, itu saya kumpulin banyak hal. Bahkan ketika ikut seminar-seminar, tujuan saya ikut seminar selain saya nambah ilmu, ngumpulin modul gitu, kan gitu ya, ngumpulin materi gitu ya. Nah ternyata saya semakin paham bahwa kalau kita pengen nggak jadi ya tadi kita mensiasati tsunami informasi ya kita harus tahu prioritas kita, bidang kita batasi aja. Oke, misalnya kayak contoh saya, bidang saya motivasi, trainer sama penulis. Udah, yang di luar itu saya nggak ngumpulin gitu. Misalnya kemarin saya baru bangun bisnis tentang budik damper ya, budidaya ikan lele di ember gitu ya. Belum berhasil banget sih.
Nah, waktu itu saya pengen ngumpulin tuh tentang ikan lele, cuman akhirnya nggak jadi deh, nggak jadi saya kumpulin deh, biar tim saya aja yang ngumpulin. Karena saya nggak mau masukin itu dalam bidang saya gitu. Ya berbisnis di sana, tapi nggak mau masukin dalam bidang saya. Saya akhirnya delegasi orang supaya dia yang mengumpulkan sesuatu, ya saya bayarkan gitu ya. Itu salah satu contohnya. Nah, terus bagaimana mengarahkan kita yang bakat input ya. Nanti kalau para praktisi talent sampling, kalau saya salah kasih tahu ya. Saya juga masih banyak belajar kok. Yang saya pahami, yang saya pelajari tentang bakat itu, dia akan efektif ketika ditempatkan di konteks bidangnya atau pekerjaannya atau aktivitasnya gitu ya. Kalau menurut saya, dia akan dikatakan produktif, dia katakan efektif ketika memang ditempatkan di pekerjaannya. Contoh misalnya, kalau kita konteksnya ke input ya. Tadi saya sudah cerita bahwa bakat input saya akan produktif ketika ya saya ngumpulin PowerPoint, materi gitu ya. Karena memang bidang saya di sini gitu. Nah, nanti teman-teman silakan cari tuh misalnya bidangnya apa sekarang. Nah, bagaimana cara mematchingkan bakat input ya? Nanti gini, apa job desk-nya, apa SOP-nya, apa aktivitas utamanya, apa rutinitasnya gitu ya. Nah, nanti ditulis, oh ternyata ini, ada nih yang dengan input. Kan tadi kombinasi bakat juga nggak hanya input aja kan, 1-7. Nanti tinggal disesuaikan, dengan, kalau bagi seorang profesional mudah lah ya, ketika saya jadi seorang motivator tidak bekerja di perusahaan, saya mudah untuk menentukan job saya sendiri. Saya punya bisnis buku langka penerbitan, saya mudah bilang kayak gini ke tim saya hanya ngurusin ini ya gitu, yang sesuai dengan bakatnya. Akhirnya hal-hal yang terkait sama teknis, hal yang terkait sama target, ya. Saya kan fokusnya lemah ya, saya nggak suka target. Hal-hal yang terkait sama hal-hal yang itu bakat lemah saya, itu saya delegasikan ke orang. Kamu aja yang ngurusin, saya mah bagian ini aja. Nah, semakin ke sini ya semakin dipertajam gitu. Kenapa? Karena ya kita udah tahu tracknya, sudah tahu bakat kita di setel dengan aktivitas kita gitu. Nah, bagi yang bekerja ya mungkin bisa yang namanya kompromi lah ya. Kalau ternyata bisa ngobrol sama atasan bagian ini, saya bakatnya di sini, silakan. Kalau enggak, ya mungkin tadi kata Pak Guntur, mungkin ada bakat-bakat yang lemah yang itu ternyata harus ada di pekerjaan yang sedang dijalani. Ya kalau nggak kuat banget nggak apa-apa. Yang penting mah bisa aja, nggak usah ahli. Kan kalau bakat itu kan excellent ya, sampai kita sempurna gitu. Minimal kalau misalnya ahli ya bisa aja minimal gitu. Gitu sih. Oke, Kang Mufti, thank you atas ininya. Oke, kemudian berikutnya nih ada sharing Pak Bambang sepakat bahwa input untuk membantu seorang wartawan. Kemudian juga Bu Febrin nanya tentang cek urutan bakat input kuning, makanya kadang suka maksa mengkonfirmasi informasi yang bagi sebagian orang apa yang juga dicek. Itu kira-kira gimana nih, Kang Mufti atau Pak Guntur, untuk orang bakat input memang suka ini recheck lagi informasi. Silakan Pak Guntur. Saya lagi benerin videonya dulu. Oh gitu, oke. Video aja lagi. Oke, ya. Jadi gini sebenarnya, kuning itu kan bisa dibilang kita paham ya, kuning itu bukan bisa dibilang kuat juga gitu ya, walaupun oke lah tidak sekuat merah gitu ya. Jadi wajar sih sebenarnya orang input kuning juga sebenarnya masih punya apa istilahnya enjoy yang sama gitu ya dalam mengumpulkan sesuatu. Jadi orang bisa jadi tadi bisa ngelihat tidak paham juga gitu ya. Jadi pertanyaan spesifiknya tadi apa Pak Abdan? Mungkin nggak orang bakat input itu ketika terima informasi dia konfirmasi kembali gitu. Ada hubungannya nggak dengan bakat input? Oh, itu berbeda ya. Jadi makanya kalau kita bicara bakat, kita spesifik dengan definisi itu gitu ya. Karena kalau udah masalah check and recheck itu udah balik ke bakat yang lain yaitu analytical gitu ya. Analytical alhamdulillah sudah dibahas sebelumnya, nanti di video analytical tuh bagus tuh detailnya. Jadi kalau analytical akan mengkonfirm sesuatu itu apakah
benar atau tidak, buktinya apa gitu. Tapi bukan berarti orang input tidak mengecek ya. Orang input akan ngecek juga. Tapi tadi tergantung kan. Misalnya kita inputnya tinggi, analytical-nya kayak gimana. Kalau kita inputnya tinggi, analytical 34, bisa jadi tuh senang ngumpulin tapi nggak pakai verifikasi atau istilahnya tidak penting-penting banget verifikasi gitu. Nah, tapi kalau inputnya tinggi kemudian analytical-nya tinggi, itu pasti nggak akan percaya dengan informasi itu sebelum dia verifikasi. Itu kan cirinya orang analytical. Orang analytical hanya mau kalau ada buktinya. Nah, jadi betul yang ditanyakan tadi, menurut saya jawabannya adalah sangat tergantung dinamika bakat. Tapi jangan juga dibilang bahwa orang input adalah senang mengumpulkan tanpa memverifikasi. Menurut saya tidak. Tapi kalau kita bicara inputnya adalah dia senang mengumpulkan gitu ya. Nah, kalau tentang tadi verifikasi dan lain-lain, ada bakat-bakat lain berkaitan dengan itu. Salah satunya ya tadi itu ya, mungkin analytical bisa membantu. Itu mungkin Pak Abdan. Oke, terima kasih Pak Guntur. Selanjutnya ini ada sharing dari Pak Jeki ya. Beliau suka koleksi tanaman juga, file-file juga teratur. Oke, terima kasih Pak Jeki sharingnya. Kemudian Bu Putri Nur Fauziah nih, ini panjang ya. Mungkin Bu Putri Nur Fauziah bisa ini on kamera atau pakai suara menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Saya kalau bicara malah tidak runut nanti Pak, jadinya makanya di teks aja. Oke. Ini saya bacakan aja ya. Saya bakat input 15. Memang suka sekali mengumpulkan sesuatu seperti flyer yang didapat di sosmed, kadang screenshot dan menumpuk di galeri begitu saja. Saya juga senang ikut pembelajaran dan suka mengumpulkan sertifikatnya atau e-book atau modulnya dan lain-lain. Kalau untuk penyimpanan berkas memang cenderung rapi, namun untuk berkas digital rasanya masih semraut, belum bisa mengkategorikan dengan rapi. Selain itu, walaupun senang dengan informasi atau ilmu yang didapatkan, saya kurang peduli dengan sumbernya, lebih menyimak inti informasinya dan suka lupa dari mana asalnya. Oke. Kemudian kalau untuk menyimpan berkas memang cenderung rapi, namun untuk berkas digital rasanya masih semraut, belum bisa mengkategorikan dengan rapi. Selain itu, walaupun senang dengan informasi atau ilmu yang didapatkan, saya kurang peduli dengan sumbernya, lebih menyimak inti informasinya dan suka lupa dari mana saya dapat informasi itu. Dan kadang ilmu yang dipelajari tidak langsung dipraktikkan dan sulit untuk menyampaikan kembali kepada orang lain. Mungkin ada hubungannya dengan communication saya di 30 dan aktivator di 34. Lalu bagaimana mensiasatinya agar lebih produktif, lebih terarah, dan info yang dapat tidak tersia-siakan. Mungkin Pak Lukman bisa sharing, Pak Lukman? Pak Lukman sebagai input lemah. Ini kan nomor 15 ya, Bu Putri. Berarti masih kuning dia. Oh, masih kuning. Ya nggak apa-apa lah Pak Lukman juga. Yang hitam nggak ada yang sharing sini, Pak. Tadi sebenarnya udah di sharing sama Pak Guntur sama Kang Mufti ya, bagaimana mensiasatinya kalau kita kecenderungannya itu selalu menumpuk informasi dan barang gitu ya. Jadi tadi kata Kang Mufti, coba dicari yang sesuai dengan bidang kita gitu. Jadi biar kita lebih produktif. Apa yang kita kumpulkan kalau di bakat itu tadi pengantar dari Kak Abarama kan ini yang produktif tuh ya. Jadi kita cari mungkin satu dulu aja yang sesuai dengan bidang kita dan itu yang kemudian dioptimalkan. Perlu juga mungkin kita melihat bakat-bakat kita yang lain yang bisa kita optimalkan seiring dengan bakat input kita itu. Misalnya tadi Pak Guntara juga bilang tentang fokus gitu kan. Fokus itu kan memilih prioritas kayak gitu. Mungkin itu. Ya. Pak Abdan. Oke, gimana Bu Putri? Udah terjawab belum jawaban dari Pak? Saya mungkin tambahin kali ya Pak ya. Oke, silakan. Nah, kalau Bu Putri merasa bahwa apa yang dikumpulin terus belum bisa dipraktekkan, sama. Saya banyak kok yang belum bisa saya praktekkan, belum saya olah, belum saya gunakan banyak, bahkan lebih banyak dibandingkan apa yang saya gunakan gitu.
Nah, bagi orang yang input itu no problem kok. Kelak nanti dia akan berguna gitu. Saya yakin itu sih. Kelak itu akan berguna nantinya. Makanya input itu kan sebenarnya kalau bahasa saya itu antisipasi. Jadi kita ngumpulin dulu gitu ya. Nanti kalau digunakan baru kita keluarkan kan gitu. Nah, kalau bagi orang input yang kuat, tambahin dengan ini harus tahu bidangnya apa, prioritasnya apa gitu. Oh ya udah, disempitin aja deh, dikerucutin hanya bagian ini saja. Kumpulin aja. Saya banyak kok ebook, video, modul gitu. Kalau di ini luar biasa gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu sudah saya kurang-kurangin. Itu luar biasa memang, ngurang-ngurangin itu tuh memang luar biasa buat bakat input. Informasi yang sudah dikumpulkan. Nah, cuman karena saya punya bakat disiplin, akhirnya saya bisa menteraturkan itu semua gitu. Yang ini sebenarnya gede banget informasinya dengan bakat disiplin, dan saya tahu prioritas saya, bidang saya, bagian produktif saya di bagian mana gitu ya. Akhirnya jadi lebih teratur, dan keteraturan itu yang membuat akhirnya bakat input saya pas gitu. Nah, gimana kalau punya bakat input tapi nggak punya disiplin kan gitu ya? Punya bakat input tapi nggak punya bakat disiplin. Coba cek lagi, kalau punya bakat fokus, enak tuh. Kalau punya bakat fokus, bikin target-targetnya. Oh, saya pengen target inputnya cuma sebatas ini deh, sebatas itu deh gitu. Atau kalau dia punya input, terus gabung dengan communication misalnya, kuat dengan communication, inputnya itu bisa disampaikan gitu, bisa ditulis lagi atau disampaikan ke orang lain. Tahu nggak? Saya punya modul ini loh, keren loh modulnya. Nih, ada yang mau nggak gitu. Tapi dengan bahasa saya ya, misalnya seperti itu ya. Nah, itu kan bisa jadi produktif gitu. Jadi memang bakat itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita memang dianugerahi dengan bakat kombinasi kita, 7 bakat kombinasi kita gitu. Nah, alhamdulillah saya bersyukur punya bakat input, disiplin, communication, sama connectedness. Jadilah gitu. Jadilah Muftizar Solihin gitu. Narsis banget sih ya. Malu nih orang signifikan nih, malu orang signifikan suka kayak gini. Jadi intinya perlu melihat promo. Itu juga lanjut Kang, yang pertanyaan berikutnya dari Bu Rahma Malia untuk KonMari ya. Menurut Bapak, orang input ikut kelas berbenah sadis, apakah ini jadi kebaikan bagi orang input atau malah jadi menyiksa? Nyambung nih ya. Memang kalau bicara tentang menyiksa, memang menyiksa sih, cuman nanti ukuran sadisnya itu beda-beda gitu. Nah, itu yang saya atur, ukurannya itu yang saya atur. Misalnya gini, saya kemarin sama istri sempat berbenah mainan anak gitu ya. Kan udah banyak nih ngumpulin mainan anak, wah luar biasa gitu ya. Dari mulai setengah jadi sama mentah gitu ya, dikumpulin dalam satu keranjang, dalam satu lemari. Kita kayak berbenah tuh, karena kalau kayak gini terus numpuk, dan akhirnya lapangan bermain di rumah buat anak jadi berkurang gitu. Nah, itu saya deal-dealan dulu sama istri tuh gitu ya. Saling menguatkan, kan orang input gitu ya, sama-sama input, saling menguatkan gitu. Bun, yuk kita ini, terus kita kuatin tujuannya. Ini buat ini. Nanti saya waktu itu pernah juga baca gitu ya. Kalau kita pengen punya barang yang baru, keluarin dulu ya barang yang lama. Nah, itu saya pegang banget tuh. Saya pegang banget itu tuh. Ya walaupun memang dalam batinnya, aduh lebar, sayang gitu ya. Cuman saya bilang, oh kan saya pengen dapat barang baru lagi nih. Jadi saya keluarin barang lama gitu. Nah, seringkali ketika saya pengen mensiasati bakat-bakat lemah atau bakat-bakat kuat, saya masukin quote, masukin sugesti, masukin hal-hal yang memperkuat saya supaya saya bisa melewati. Toh berbenah bukan kegiatan rutin kita kok gitu ya. Kan kalau bakat itu kan bagusnya direpetisi, diulang kan, diulang-ulang, dia akan jadi excellent. Tapi kalau nggak diulang-ulang, kalau menurut saya nggak perlu bakat sebenarnya. Kalau nggak perlu misalnya kita ngerjain berbenah cuma sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu ya. Ya nggak perlu pakai bakat gitu. Ya kerjain aja. Nah, waktu itu memang pada saat harus berbenah gitu ya. Terus kita sama-sama saling menguatkan. Terus kita bilang, Bun, kita kan mau dapat barang baru nih, harus dikeluarin nih semuanya gitu ya. Terus satu, yang kedua, Bun, kan kita nggak tiap hari berbenah gitu. Ya kalau berbenah untuk nyapu, ngepel mah ya. Tapi kalau untuk berbenah yang benar-benar berbenah sadis itu,
ya nggak tiap hari. Nah, kalau nggak tiap hari, nggak usah pakai bakat. Kalau menurut saya mah gitu. Oke, kamu sih, thank you. Ini berikutnya Pak Andika, mungkin Pak Guntur bisa jawab ya. Talent mapping sekitar 5 tahun, apakah masih valid hasilnya atau bisa diulang? Ya, Enggak, menurut Pak Guntur. saya ya masih valid ya selama Bapak pada saat melakukannya 5 tahun yang lalu memang artinya menjawab dengan sesuai dengan hatinya ya, maksudnya hati nurani. Jadi sebenarnya talent mapping itu akurasinya adalah tergantung kepahaman dari kita dalam memahami pertanyaan, kemudian pada saat menjawab adalah berdasarkan apa yang kita rasakan. Jangan pernah berdasarkan benar salah kata orang lain atau benar salah kata kita, enggak, tapi apa yang kita rasakan. Sehingga di situ kita bisa kalau istilahnya itu ya Kang Firman ya bilang bercermin ya gitu. Jadi supaya cerminannya itu sesuai dengan kita sebenarnya. Nah, jadi kalau saya lihat Pak Andika walaupun 5 tahun yang lalu itu masih bisa valid. Kalaupun berubah ada sih Pak Andika, kalau misalnya anggaplah dulu udah ngisinya udah bener ya. Nanti ada berubah, tapi berubahnya tipis-tipis aja. Urutan-urutan dikit berubah itu sesuatu yang nggak terlalu signifikan lah. Ya itu mungkin jawabannya Pak Andika. Tadi saya mau nambahin dikit boleh ya yang tadi ya yang tentang pertanyaan. Ya silakan. Benar sekali. Kalau saya juga sebenarnya sama ya, dalam arti kita ini coba kita balikan. Kalau saya sering, kalau mungkin walaupun intelektual saya kuning gitu ya, kita tuh coba kaitkan kalau kita merenungkan lebih jauh, bagaimana kita ini sebenarnya mengkaitkan apa yang kita lakukan itu dengan apa yang perintah agama gitu ya. Salah satunya di agama itu memang kita tuh tidak boleh terlalu ngumpuk-ngumpuk barang gitu ya. Jadi memang menurut saya yang kayak gitu bagus. Karena kadang-kadang kita harus memaksa diri kita supaya kita tidak mubazir, supaya kita tidak terlalu cinta dengan dunia lah, atau mau ditinggal juga gitu ya. Nah itulah kalau kita bicara tentang define ya sesuatu yang apa istilahnya ke arah ini. Jadi sehingga walaupun kita suka sesuatu, walaupun kita bakatnya input, jangan sampai bakat input itu mengalahkan bahwa kita tuh yang diminta supaya jangan terlalu ini gitu ya, jangan terlalu juga sampai akhirnya nyimpen barang numpuk gitu. Padahal orang bisa pakai. Nah ini tadi yang disampaikan Kak Mufti bagus banget itu, bahwa ada prinsip-prinsip seperti itu membuat orang-orang input itu tidak tenggelam dengan bakat, tapi dia bisa mengorbankan untuk sesuatu yang tadi bisa lebih bermanfaat. Karena jadi dengan begitu prinsipnya Kak Mufti, di mana kalau mau beli barang satu kita harus melepas satu. Nah ini secara kita tidak terkena jadi orang pemborosan ya, itu jadi mubazir ya. Dan menurut saya itu sangat bagus ya. KonMari saya support walaupun mungkin saya nggak terlalu tertarik ikut itu ya, karena konsepnya ini saya ambil, tidak harus ikut itu gitu. Ya. Ini buat pertanyaan Pak Uyu Leader, mungkin bisa lanjut Pak Guntur ya. Izin bertanya, bagaimana mensiasati bakat input kuat tapi bakat disiplin lemah? Mungkin ada tips nggak dari Pak? Oke, jadi tadi ya sama sih sebenarnya tadi Kak Muti juga udah bilang, saya juga mungkin sekilas sudah sampaikan, saya juga orangnya disiplinnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi memang gini, kita itu jadikan pemahaman bakat, membuat kita bisa memaksa diri kita untuk juga menguatkan yang kita bakat kita yang lemah. Artinya menguatkan itu bukan berarti kita jadi suka sebenarnya, tapi kita mampu. Karena kalau kita bicara tadi kinerja moral, kalau kita secara moral diperintahkan untuk disiplin, ya kita harus bisa disiplin. Sama kalau orang Islam, kita sholat ya harus bisa sholat tepat waktu, nggak peduli itu dengan bakat gitu. Artinya kita harus berlatih, sama dengan urusan ini juga. Kalau kita paham bahwa input itu akan jadi berantakan kalau tidak disiplin, nah kita harus memaksa diri kita untuk bisa disiplin di beberapa hal tertentu. Tapi bukan berarti terus-terusan ya, karena saya ngerti orang yang bakat disiplinnya nggak tinggi-tinggi banget mah disuruh disiplin terus ya juga mungkin tidak enjoy, endurance-nya nggak tinggi-tinggi banget. Tapi proporsional. Nah, jadi mungkin itu yang bisa dilakukan, gimana bisa proporsional ya untuk tadi ya yang bertanya. Menurut saya kita harus tetap berlatih sehingga
nanti kalau kita mengumpulkan informasi, apalagi sekarang ini, seperti dibilang sama Pak Lukman, sama Kang Mufti, kalau orang yang sedang ngumpul informasi, pasti informasi digital. Kalau di digital itu, kalau nggak disiplin, berantakan, udahlah. Itu udah akan sembunyi aja di komputer kita, sementara harddisk kita penuh, kita nggak buat rapih itu. Udah, itu mau ganti komputer berapa kali juga akan habis itu ya, karena semua dikumpulin, video-video bagus dikumpulin, ya tadi itu ya, tidak terarah gitu ya. Mungkin itu jawabannya. Mungkin silakan Pak Lukman. Oke, terima kasih Pak Guntur. Ini ada Bu Sulastri ya, ini kayaknya cocok Pak Lukman ini yang jawab nih. Seorang trainer asal Palestina mengatakan cinta sejati itu tidak membutuhkan file-file lama. Semoga saja sisi positif bagian inputnya lemah berpotensi memiliki cinta sejati yang dimaksud. Gimana Pak Lukman? Kira-kira Pak Lukman? Suara Pak. Halo Pak Lukman. Ya, itu quote-nya apa, trainer Palestina. Saya justru file-file lama, misalnya surat untuk istri itu masih saya simpen, Pak. Karena itu bentuknya, karena itu bentuknya artikel. Jadi Dan ketika waktu surat-suratan itu, Pak Lukman saya justru tinggi konteks kan? tinggi konteks. Oh, Iya. makanya. Apalagi kalau surat-suratannya itu isinya tentang artikel justru. Artikel yang saya tulis itu loh. Nah, kapan-kapan bisa dibuat buku tuh Kang Mufti. Siap. Oke, thank you Pak Lukman. Oke. Ini ada lagi pertanyaan untuk apa yang terakhir ya mungkin ya. Saya input nomor 7, disiplin nomor 14, tapi fokus 23. Fokus 23 ya. Ini oke. Kira-kira siapa nih, Kang Mufti atau Pak Guntur bisa jawab? Boleh ya, saya insya Allah ya. Iya, Kang Mufti aja. Oke. Jadi pemahaman saya tentang talent mapping tuh gini, bakat tuh nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi dia akan bertemu dengan kombinasi yang lainnya gitu ya. Nah, ketika memang kita punya bakat inputnya kuat, coba dicek lagi 1 sampai 6-nya apa gitu ya, atau 6 bakat terkuatnya apa gitu. Kalau ternyata memang nggak punya disiplin, nggak punya fokus, tapi kan punya bakat-bakat kuat. Nah, itu memang harus paham banget bahasa bakat 34 bakat itu gitu. Satu kalimat yang saya trends gitu ya, bahasa trends apa ya? Wow gitu ya ketika saya tahu talent mapping. Abah atau Kang Firman waktu itu ya, saya lupa, bilang gini, talent mapping itu memanusiakan manusia karena kombinasinya unik banget, 34 bakat 34. Jadi kan kita punya 34 bakat ya. Nah, kalau kita dikelompokin gitu ya dengan bakat-bakat tertentu, dengan kombinasi-kombinasi tertentu, ini unik banget, 34 bakat 34. Berapa tuh ya 34 bakat 34? Banyak lah ya, saya bukan analytical ya, saya nggak suka data, nggak suka angka. Banyak lah pokoknya. Nah, ketika kita tahu soal itu, paham tentang konsep itu, artinya ketika memang di bidang yang kita sekarang sedang dijalani, misalnya bahasan tentang input, coba lihat bakat yang lainnya apa gitu. Kalau ternyata nggak punya yang kita inginkan, ya nggak apa-apa, pakai aja bakat-bakat yang ada, yang kuatnya kita gitu. Kalau ternyata pengen mensiasati bakat-bakat yang tadi sudah, bakat yang lemah kita, ya banyak juga caranya. Kalau misalnya disiplinnya lemah, ya berarti cari orang yang disiplinnya kuat, semua kumpulannya, semua hasil inputnya dikasih ke dia. Tolong dong dirapiin nih, ini ada 1 folder, ini ada harddisk 1 tera gitu ya. Semua ngacak gitu kan, tolong dibikin folder-foldernya gitu ya. Nah, bisa kayak gitu. Kalau misalnya ternyata bakat fokusnya lemah, ya cari lagi orang yang benar-benar dia punya fokus kuat gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan kita juga jadi bertumbuh nih pemahaman kita tentang bakat, pemahaman kita bagaimana mendelegasikan, mensiasati, menguatkan dan sebagainya. Jadi kalau saya pengen tahu juga sebenarnya ya bakat yang lain apa gitu. Bisa jadi nanti input ketemu apa gitu, input ketemu communication, input ketemu ideation, input ketemu intellection gitu ya.
input ketemu konteks itu kan beda-beda nanti apa penanganannya kalau bahasa apa kalau bisa ada masalah gitu ya, penanganannya seperti itu. Gitu sih kalau saya. Oke, terima kasih Kak Mufti. Ini ada Bu Putri. Silakan Bu Putri. Tadi Raisen ada yang mau sampaikan? Silakan. Iya, terima kasih Pak. Menanggapi jawaban Kang Mufti yang tadi tentang prioritas. Nah, saya ada kesulitan juga menentukan prioritas. Kalau sesuai bidang kan saya profesinya ibu rumah tangga aja ya, walaupun belum ada anak, tapi punya cita-cita gitu pengen jadi ibu tuh serba bisa gitu. Jadi keluarga butuh apa, saya bisa memenuhinya gitu. Jadi ilmu-ilmu yang terkait dengan rumah tangga tuh kayak misalnya tentang kesehatan atau tentang makanan, mengolah makanan supaya sehat kayak gitu tuh saya tertarik, atau psikologi anak atau pendidikan, bahkan yang kemarin yang sekarang lagi booming kan tentang ketahanan pangan gitu kan, menanam bercocok tanam di rumah, terus tentang sampah kayak gitu tuh tertarik semua, jadi kayak semua pengen dipelajari gitu. Tapi jadi bingung sendiri. Padahal fokus saya nomor 7, disiplin saya nomor 4, connectedness-nya juga nomor 1. Itu bagaimana ya Kang ya? Oke. Ibu rumah tangga berarti profesinya ya? Iya betul. Oh iya, learner-nya nomor berapa Bu? Learner? Nah, learner saya itu nomor 18. Oh, learner nomor 18 ya? Iya, makanya saya bingung, saya tuh suka begitu tuh dari apanya sih kayak gitu. Jadi masalah Ibu adalah terlalu banyak yang dipelajari gitu. Terlalu banyak keinginan untuk mempelajari banyak hal gitu kali ya. Kayak apa sih? Pengen serba bisa, pengen jadi ibu serba bisa kayak gitu. Jadi inginnya jadi ibu yang serba bisa gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Benar, rumah juga saya suka mempelajari ilmu-ilmunya. Pokoknya segala hal tentang yang ada hubungannya sama keluarga kayak gitu. Kayaknya udah align ya. Iya. Coba Bu di chat lagi deh Bu, 1 sampai 7-nya saya pengen tahu. 1 sampai 7-nya. Chat. Nah, saya suka nih nanganin yang kayak gini. Nekat, Mas. Oke, sambil nunggu Bu Putri. Boleh yang lain dulu. Bagus ya, Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Ada yang sampaikan. Ya. Saya juga punya masalah yang sama kayak Bu Putri kayaknya. Oke. Di saya nomor 1 itu positivity, Pak. Nomor 1 positivity, nomor 2 komunikasi, nomor 3 ideation, nomor 4 futuristik, nomor 5 connectedness, 6 analytical, 7 input. Nah, berarti kalau agak nyambung sama penjelasan Kang Mufti, kalau saya itu memang suka ngumpulin tadi yang di pertama suka ngumpulin buku tapi nggak dibaca-baca sampai hari ini. Tetapi kalau masalah habis beli buku, habis itu ngatur ini di tempat yang mana, di rak yang mana, itu seneng banget tuh. Nah, cuman terus karena juga mungkin sama ya orang input ngepoin banyak hal. Jadi kalau saat ini kan sebenarnya pingin, ya itu tadi kalau ngomong pinginnya jadi praktisi perkembangan remaja begitu. Cuma di yang lain saya juga tertarik untuk urban farming misalkan. Terus kemudian kebetulan ada komunitas juga, kita lagi bentuk tim organik begitu. Jadi banyak banget, dan itu semacam apa ya Kang ya? Semacam tarik menarik gitu satu sama lain. Menarik fokusnya maksudnya. Jadi kayak 20 ya ibarat kata 24 jam itu kurang gitu sampai.
Gitu sih Kang. Iya, saya sebenarnya ada ini nih. Cuman nggak tahu Pak Guntur dulu deh. Nanti saya tambahin. Oke, boleh. Untuk Pak Bagus ya. Mungkin nggak apa-apa ya Mbak Putri, Pak Bagus dulu. Kebetulan saya masih ingat tadi yang disampaikan. Pak Bagus mau tanya dikit. Pak Bagus, learner-nya berapa ya? Tuh. Urutan berapa? Learner. Learner malah nomor 25 Pak. Oke. Ya memang itu yang jadi kadang suka jadi penentu juga selain tadi tentang fokus disiplin itu learner. Jadi orang yang inputnya tinggi, learner rendah, biasanya kalau kita ngikutin kesukaan kita gitu ya, kita cenderung senang ngambil kulit-kulitnya aja, ujung-ujungnya tapi nggak mau mendalami, sehingga kita itu jadinya memang akhirnya kurang mendukung ke arah keahlian kita. Menurut saya sih tadi kan kamu itu udah bilang tentang disiplin. Alhamdulillah Bapak disiplinnya tinggi. Fokus tadi saya nggak fokus berapa ya Bagus ya? Fokus 23 Pak. 23 ya betul. Nah jadi memang yang perlu dikuatkan kalau Bapak disiplin udah bagus banget itu Pak. Tapi bukan dikuatkan, tapi artinya kita itu terkait dengan learner dan juga tadi fokus, itu Bapak sadari dulu, oh saya itu nggak kuat di fokus, berarti saya ini harus mencoba diri saya untuk istilahnya tadi bermotivasi ya untuk memfokuskan ke bidang yang tadi Bapak tertarik itu, sehingga mudah-mudahan lebih terstruktur ya apa yang Bapak pelajari. Kemudian satu lagi, Bapak bukan tipe pembelajar banget, sehingga butuh effort lah. Tapi bukan berarti nggak bisa, Pak. Learner Bapak rendah, tapi bukan berarti nggak bisa, bukan berarti jelek. Tapi Bapak bisa memaksa diri Bapak untuk mempelajari apa yang Bapak kumpulkan itu, walaupun tidak harus semuanya. Nah, sehingga nanti agak terarah. Nah, baru dengan bakat Bapak yang tadi disiplin tadi, itu insya Allah nantinya lebih terarah. Kalau sekarang, karena mungkin ya, fokus Bapak rendah, sehingga Bapak juga cenderung agak fokusnya kan kalau fokusnya nggak tinggi-tinggi banget biasanya agak mudah terdistract ya, apalagi bukan tipe pembelajar kadang-kadang jadi mudah ini lebih mempelajarinya banyak hal gitu ya. Nah coba Bapak paksa diri Bapak untuk mempelajari apa yang Bapak sukai, apa yang Bapak arahkan sekarang untuk karir Bapak. Nah sehingga dengan demikian Bapak akan mengoptimalkan bakat input Bapak. Kalau enggak, cari akses informasi yang sudah lebih mudah Bapak mencernanya. Sehingga misalnya ikut training-training yang memang trainingnya itu emang udah lengkap ya. Sehingga Bapak juga dalam mencernanya itu tidak terlalu berat. Di situ akses informasi sudah ada. Nah, sehingga itu akan menolong. Jadi mungkin itu untuk mensiasati. Jadi saya ngelihat input Bapak nggak ada masalah, Bapak malah bisa optimalkan itu. Tapi tadi karena tadi Bapak learner-nya nggak terlalu tinggi, Bapak memaksa diri Bapak untuk mempelajari apa yang Bapak kumpulkan. Dan satu lagi juga karena fokus Bapak nggak tinggi-tinggi banget, ya agak sedikit memaksa diri juga ya untuk membuat prioritas mana sih yang mau dahulu, karena kita punya kapasitas ya untuk apa yang kita bisa pelajari. Silakan Kak Putri tambahkan. Izin bicara. Silakan. Dengan siapa ini? Ayo Pak Abdan, silakan. Jeki, Pak. Oh, silakan Pak Jeki. Di Lampung. Alhamdulillah. Oke, Pak Jeki. Barakallahu fiik, bahagia banget bisa ada di sini gitu ya. Ada Pak Abdan pun juga, Masya Allah. Jadi Pak, ini kamu sama Pak Guntur nih, Pak Lukman. Alhamdulillah. Saya tuh baru sadar juga ya setelah di Sekolah Alam ketemu talent mapping, sama Barama, ketemu para guru-guru yang heboh-heboh gitu ya, maestro gitu. Tapi saya berpikir di input ini, apakah satu kekurangannya input itu adalah, jadi semuanya pengen diambil gitu. Semuanya pengen dikumpulin. Setelah dikumpulin tuh, kalau ada bakat-bakat pendukung lainnya dia bisa mengatur kan. Tapi masalahnya ketika input ini mendominasi,
dia nggak mau ngelepas, dia nggak akan mau membuang, dia itu cuma mau ngumpulin gitu. Modelnya kan gitu kan, arah input itu sifatnya. Nah, yang jadi masalah ketika si personal ini punya bakat input mendominasi, dia akan berkhawatir dia gitu ya kayaknya. Kalau nanti udah nggak ada nih, yang dikumpulin bakal musnah aja bakalan gitu kan. Apakah nanti muncul seperti itu? Kalau saya pikir saya terkungkung dengan apa istilahnya, saya tuh baru paham, oh kayak gitu tuh. Ketika nanti melabrak dengan nilai-nilai, kalau nilai keagamaan Islam kita harus sedekah, kita kan pasti tumbur tuh istilahnya. Gue ngumpulin banyak uang, gue kan input, gue jadi kaya lah kan. Tapi malah ketika ini uang semua mau dikumpulin deh. Nah, apakah itu jadi nilai negatifnya si input ini? Dan saya minta komennya. Terus ketika saya punya bakat komen juga, dengan input yang saya miliki, saya bisa perintah, tolong nanti cari ini, tolong dikumpulin, beresin ini nih, terus gitu ya. Jadi tertata, ada disiplin juga gitu. Di gabungan bakat. Jadi kelihatan memang dengan dominasi ada bakat input, apalagi ada komen, bahkan lebih besar lagi akhirnya gitu perasaan saya gitu. Dengan kekuasaan saya bisa nyuruh dan input yang saya kumpulin itu tambah banyak lagi. Seolah-olah itu yang di kepala saya gitu Pak. Apa ada komen walaupun dari bapak-bapak semua, thank you. Mungkin saya duluan boleh ya? Ya, mungkin. Oke, San. Ya ini sama-sama penggerak sekolah alam nih, Pak Jeki ya, di Lampung ya. Oke. Ya. Ya, tentang itu ya. Saya secara umum aja tentang bakat. Artinya semua bakat yang kita punya atau 34 bakat itu tuh memang bisa membawa kita menuju sesuatu yang baik, kemuliaan gitu ya. Bisa membawa ke sesuatu yang buruk gitu ya. Jadi semua netral. Jadi kita kalau bicara apapun akan ada upside, downside selama tidak proporsional. Nah, jadi memang itu perlu dipahami oleh kita semua. Input juga sama seperti itu. Yang disampaikan sama Jeki ya make sense, betul Pak. Makanya kita harus proporsional. Kalau mau dicontohin talents belief aja yang senang melayani orang, itu aja bisa jadi penjahat gara-gara nolong orang jahat, gitulah istilahnya ya. Nah, artinya kita tuh nggak bisa mengandalkan emosional karena bakat kita, tapi harus proporsional. Jadi tadi pesan saya, Pak Jeki kan inputnya tinggi ya. Selama Pak Jeki bisa manfaatkan itu proporsional untuk bidang yang memang membutuhkan tadi ya informasi banyak, dan juga pada saat yang tertentu kita tidak emosional untuk mengumpulkan sesuatu yang nggak penting gitu ya. Nah menurut saya di situ akan, apalagi tadi jangan sampai gara-gara input tinggi malah jadi nggak mau berbagi ya, semua dikumpulin jadi pelit gitu ya. Nah itu juga menurut saya itu jadi tidak proporsional. Itu oke, mungkin jawaban saya, silakan kalau ada. Oke, saya tambahin ya. Jadi input nomor istri saya inputnya nomor 1 gitu ya. Istri saya inputnya nomor 1, jadi lebih tinggi dibanding saya nomor 7. Beliau banyak banget grup WhatsApp-nya, jauh lebih banyak dibandingin saya gitu. Terus saya sempat nanya, buat apa Bun grup WhatsApp itu? Dia simpel, dengan bakat inputnya bilang ya buat ngumpulin banyak informasi gitu. Nah, waktu itu saya sebagai kepala rumah tangga yang membatasi, Bun, coba pilih grup yang benar-benar bisa dioptimalkan peran-peran kita gitu. Awalnya dia nggak mau tuh, enggak, lebar, sayang gitu ya. Oke, izinkan saya untuk mensiasati kan gitu ya. Saya bilang, Bun, biar Dedi aja deh gitu. Yang milihin. Akhirnya saya milihin tuh grup-grupnya sambil nanya, Bun, ini grupnya tentang apa? Ini grupnya tentang apa? Ini grup tentang apa? Yang benar-benar nggak ada, yang benar-benar nggak berfungsi peran kita masuk ke grup itu, ya akhirnya saya chat untuk keluar gitu. Tapi saya catat dulu, ini ya buatnya ini ya. Alhamdulillah 30% lah grupnya udah mulai
dia keluar dari grup-grup itu gitu. Dan itu menarik ketika bantuan dia untuk saya yang mensiasati itu gitu, tentang bakat inputnya. Terus yang kedua tadi tentang prioritas ya, saya tuh sebenarnya punya ilmu prioritas dalam bentuk e-book. Nanti teman-teman, saya pengen jelasin sekarang tapi kayaknya nggak cukup deh waktunya. Nanti kontak saya aja, nanti saya kasih e-booknya free kok buat teman-teman. Ini bentuknya e-book. Saya waktu itu pernah nanganin orang yang benar-benar prioritasnya banyak minta ampun. Prioritas bahkan kalau saya dihitung tuh sampai 15 ya, 15 prioritas gitu ya. Nah, saya tuh ada ilmu prioritas, nanti coba saya share tentang e-booknya insya Allah. Ke nomor siapa ya? Atau ke grup aja lah ya, ada Kang Mufti lah cari. Nanti Kang minta dong e-booknya, nanti saya kirim insya Allah. Karena saya juga punya bakat input, saya juga banyak prioritas waktu itu awalnya. Akhirnya ya saya tahu ilmu itu, saya coba. Oke, saya susun mana prioritas yang perlu saya kuatkan, mana prioritas yang perlu saya tidak kuatkan. Dan alhamdulillah clear jadinya gitu. Apakah nanti prioritas itu bisa muncul lagi pada saat hal yang lain? Mungkin bisa jadi gitu. Cuman karena memang saya sudah berkomitmen, oke, saya hanya fokus di prioritas ini aja, saya fokus hanya di bidang ini saja gitu ya. Kalau seandainya ada yang masuk bidang-bidang lain ya saya delegasikan gitu. Bukan buku Pak, lebih ke ini, lebih ke e-book ya cuma 3 halaman, 4 halaman, cuma langsung dagingnya, langsung ilmunya gitu, langsung prakteknya. Coba nanti ya, nanti insya Allah nanti bisa ke nomor saya. Punten saya nggak bisa save. Paling gitu sih tentang prioritas, karena memang ganjalannya juga di situ sih saya ya, tapi nggak tahu setiap orang kan beda-beda. Ganjalan saya ketika memprioritaskan sesuatu dengan bakat input saya emang gitu. Memang harus diprioritaskan mau nggak mau gitu, nggak bisa semuanya juga kita bisa apa ya masukin olah gitu ya. Kalau kata apa for disiplin eksekusi kan ya, 4 disiplin eksekusi itu kan kalau kita target 2 itu bakalan tercapai, tapi kalau lebih dari 2 itu nggak tercapai gitu. Bahkan kalau 10, 11, 15 itu akan jauh dari tercapai. Jadi kalau menurut disiplin eksekusi ya maksimal 2 gitu. Tapi 2 atau 3 lah. Tapi itu kalau menurut yang penulisnya ya gitu. Nah, nanti di ilmu prioritas ini kita bisa memprioritaskan kira-kira nomor 1 yang terbaik mana yang perlu kita ambil, 2 mana, 3 mana gitu. Gitu paling. Oke, thank you Kang Mufti. Tadi Bu Putri gimana? Ada yang mau disampaikan lagi ya? Atau udah cukup dengan jawaban dari Kang Mufti sama Guntur? Nah, ini menarik nih Bu Putri, dapat nih rasanya pengen belajar lebih banyak lagi, cari informasi lagi, tapi karena pengennya banyak, jadi kadang bingung belajarnya mana duluan. Merasa waktunya terbatas sementara ilmu yang perlu dipelajari masih banyak sekali. Ya sama Bu, saya juga banyak yang pengen saya pelajari gitu ya. Ilmu-ilmu di luaran saya banyak banget gitu, dan ilmu itu kan nggak pernah habis. Nah, makanya prioritas itu penting, kita harus prioritaskan yang mana dulu gitu ya. Kalau menurut saya sih itu. Oke, thank you Kang Mufti, Pak Guntur sama Pak Lukman ya. Ini waktunya udah jam di tempat saya 22.33, di tempat Bapak Ibu mungkin 21.30 ya, udah habis waktu kita. Oke, sebelum kita tutup sesi ini, atau saya berikan 1 kali pertanyaan lagi. Kalau ada yang ingin resen atau ingin open mic, silakan. Boleh, kalau ada yang mau nanya langsung. Kalau ada. Silakan. Tapi alhamdulillah aktif ya, banyak sekali pertanyaannya. Ini Bapak pembicara silakan di-share nomor teleponnya kalau ada peserta yang ingin menghubungi. Oke. Oke. Kalau nggak ada, saya mohon Bapak dan Ibu di chat menuliskan insight apa yang Bapak Ibu terima, 1 kata ya, 1 kata insight atau pendapat Ibu yang terima pada sesi malam ini terkait dengan bakat input. Silakan. Saya tunggu.
Apa Pak? Oke, tuliskan di kolom chat dari obrolan kita malam ini, kira-kira insight apa yang Bapak Ibu dapatkan masing-masing. Sulastri, Bagus. Sulastri. Optimalkan potensi dan siasat kurang. Kenapa? Oh, Bu Sulastri silakan mau ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak, ini videonya off. Ya, oke. Nggak apa-apa, Bu. Ingin sedikit menyampaikan saja mungkin tanggapan yang pertanyaan ya dari Abah Rama di awal itu, kenapa sih ternyata bahasa bakat ini menjadi sangat berkaitan dengan banyak hal gitu ya, dengan banyak bidang. Barangkali kalau saya lihat bakat ini kan tadi ada bahasa enjoy gitu ya, di situ enjoying. Jadi ketika menemukan bakat itu artinya menemukan sisi bahasa cinta seseorang gitu. Kalau misalkan kita mungkin mengenal istilah ada 5 bahasa cinta gitu ya. Nah ini ternyata memang sangat bisa digunakan dalam parenting, dalam hubungan suami istri keluarga gitu ya, dalam berkeluarga, kemudian juga dalam dunia pendidikan, dalam dunia kepemimpinan, atasan dengan bawahan, bagaimana menggunakan bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan seseorang gitu ya, dengan orang yang kita komunikasi dengan dia. Jadi menyentuh, kalau tadi bahasa Kang Mufti itu apa? Bahasa sisi manusiawi atau apa Kang? Jadi bakat itu Manusia. memanusiakan manusia, iya. Jadi betul gitu. Jadi menemukan kan sesuatu yang memang dia banget gitu. Jadi kita mampu masuk ke berbagai hal gitu ya dari bakat ini, bahasa bakat ini. Itu mungkin kurang lebihnya. Mohon ya kalau ada salahnya mohon diluruskan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sulastri. Kira-kira ada yang mau ini nanggapin? Sangat setuju sekali. Jadi memang SSS ya. Ya Pak, sangat setuju sekali. Ya, jadi memang betul yang namanya bakat itu sangat efektif untuk membuat orang itu karena mengenal diri, dia pasti akan beda. Sesuatu itu kalau dengan passion, dengan sesuatu yang dia suka, itu akan berbeda. Kalau kita hargai seseorang itu dengan apa yang dia suka, itu akan berbeda. Dan itu akhirnya berpengaruh pada hubungan kita dengan semua orang, dengan anak, bagaimana kita memotivasi anak, dengan member ya, dengan sesama rekan kerja, sama atasan. Ya mungkin atasan agak susah ya. Cuma kita kalau bisa mengenal bakat-bakat seseorang itu sebenarnya kita bisa menyentuh hati. Betul Bu Sulastri, kita tuh memang sebenarnya bisa istilahnya bisa menyentuh hati seseorang dengan pemahaman itu. Dan sering saya lakukan untuk memotivasi orang gitu pada saat saya memberikan tadi ya, memberikan pembahasan feedback tentang bakat, itu sebenarnya saya menguatkan motivasi dia. Nah, itu efektif banget, apalagi Kang Mufti yang muftivator gitu ya Kang Mufti ya. Ya itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Guntur. Oke, saya akan bacakan insight yang Bapak Ibu udah berikan di kolom chat. Bu Serdi Cicilia Ivana, ternyata saya input gitu insight-nya beliau. Kemudian juga Pak Bagus, di sini ada optimalkan potensi, siasati kekurangan. Oke, terima kasih Bu Pak Bagus. Bu Rahma Amalia, insight-nya bakat input yang excellent harus dibingkai oleh value dan harus bermanfaat bagi umat. Oke, thank you Bu Rahma. Bu Esti keren FC. Thank you Bu Esti. Pak Jeki, bakat input itu membuat kita kaya dengan semua yang kita kumpulkan dan bisa mau berbagi, memberi atau berbagi. Oke, thank you Pak Jeki. Selanjutnya saya lagi nih.
Oh, ini bakat input yang dominan bisa dikolaborasikan dengan potensi bakat dominan lainnya. Semoga lebih terasa manfaatnya. Oke, thank you Bu Intan Sari. Bu Ida Nayu, menarik banget. Bakat dan hubungannya dengan bahasa cinta, bagaimana bakat bahasa input? Aduh, bakat bahasa input ya. Ada yang mau jawab nggak nih? Pak Lukman mau jawab nggak bakat bahasa input, Pak Lukman? Bakat bahasa input. Bahasa cinta kan ada berapa? 5 ya? Saya nggak tahu. Nah, ini intinya kan tadi yang disebutin Bu Sulastri ya, bahwa bakat itu bisa menyentuh hati. Maksudnya itu ya, bila kita memahami suatu bakat, memahami bakat kita dan memahami bakat orang lain, maka kita akan lebih mudah untuk berhubungan dengan orang. Gitu. Kita tahu bakatnya ini, oh berarti karakter-karakternya itu begini. Mungkin itu ya, jadi bukan spesifik di bahasa cinta, oh bahasa input harus bahasa cinta apa gitu, enggak. Jadi semua bakat itu kalau kita pahami, akan menjadi lebih mudah untuk menyentuh hati orang. Gitu. Mungkin itu ya Pak Guntur. Oke, thank you Pak Lukman. Oke, selanjutnya Bu Rahmawati Syukur dari Balikpapan, tercerahkan. Thank you Bu Rahmawati. Kemudian Bu Paramita, bakat input perlu membuat prioritas. Ya, terima kasih Bu Paramita, Bu Sulastri, mensiasati Quran dan membuat quote-quotes yang bisa memotivasi. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, pertemuan ini mau foto dulu. Tapi sebelum foto ini dulu sih, dari pembicara mungkin sekitar setengah menit ya buat penutupnya. Silakan dari Pak Guntur. Oke, ya menurut saya sudah terbahas semua ya insya Allah. Jadi tadi tentang input seperti prinsip umum diasah, kekuatan itu diasah, dan kalau itu merupakan suatu kelemahan ya kita tetap harus mensiasatinya. Karena kita tahu setiap bakat itu diperlukan, input itu seperti itu juga. Kalau kita input kuat ya berarti kita seperti yang dibilang Kak Mufti, dipaksa gitu, di-challenge, dipaksa dengan aktivitas-aktivitas sehingga kita itu akan bisa lebih keluar lagi kemampuannya jadi excellent. Sementara kalau itu adalah kelemahan kita, siasati, ya berarti kita bukan berarti nggak bisa, tapi kita tuh harus ada motivasi lain gitu ya untuk menjalankan fungsi-fungsi input, atau kita gunakan orang lain untuk bisa membantu kita bersinergi. Itu mungkin banyak. Oke, terima kasih Pak Guntur. Kang Mufti, silakan Kang Mufti. Oke, kalau saya gini, kalau bagi Anda yang punya bakat input, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, tentukan prioritas sama bidang Anda. Karena dibilang produktif ketika bakat matching dengan aktivitas atau bidang yang kita sekarang jalankan. Idealnya seperti itu ya. Nah, terus yang kedua, bagi saya setiap bakat itu bukan masalah bagi saya ya. Jadi kalau ada yang bilang bakat tertentu jadi masalah, bisa jadi dia belum nemuin ya esensi dari bakat itu, atau mungkin dia belum punya sambungannya antara bakatnya dia dengan aktivitas atau rutinitas yang sering dia jalankan gitu. Kalau udah nyambung, udah ketemu dengan kombinasi bakat yang lain, itu nggak jadi masalah lagi. Justru malah kita semakin menikmati, justru malah semakin kita produktif sama peran-peran kehidupan kita. Itu. Oke, thank you Kang Mufti. Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Ya, kalau saya dari perwakilan bakat input lemah gitu ya. Jadi ketika kita memiliki bakat-bakat yang termasuk di urutan bawah bakat lemah, maka itu bukan jadi pembenaran bahwa kita itu tidak bisa itu. Jadi kalau misalnya peran kita itu membutuhkan bakat itu, maka kita harus berkolaborasi atau belajar tidak harus sampai selevel ahli gitu ya. Jadi mungkin kita perlu tahu dan mau itu. Mungkin tidak sampai mampu sekali. Jadi yang penting untuk teman-teman yang memiliki bakat lemah dan itu diperlukan untuk dalam peran kehidupan, maka perlu berkolaborasi dan mensiasati gitu tadi. Itu aja, Mas. Oke, terima kasih Pak Lukman. Abah, masih ada Abah? Bisa buat closing-nya?
Nggak ada ya, Abah? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita foto bersama dulu ya, Pak Guntur ya. Oke. Oke, mau dong dihidupkan videonya. Oke, sip, sip, sip. Gimana Pak Guntur gayanya? Perlu diatur? Enggak. Ya, pokoknya ini udah pada on semua ya. Saya ambil fotonya, teman-temannya juga ambil. Gini, kayak Kang Mukti. Saya fotografer jadi nggak bisa pakai gaya. 1, 2, 3. Oke, ntar saya harus pas dulu nih soalnya nih. Ntar ya, baru halaman pertama. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip, sudah. Lanjut, Pak. Udah. Oh. Oke, sip. Oke, silakan Pak Abdan, sudah diambil. Oke, terima kasih Pak Guntur, Kang Mufti, Pak Lukman, Abah yang udah sampai malam ya menemani kita, dan teman-teman Bu Esti, Bu Elsa, Bapak Ibu semua. Demikian pembicaraan kita pada malam ini untuk bakat input. Silahkan mengikuti acara kami lagi untuk sesi berikutnya, dan mohon bisa diajak teman-teman semua. Oke, dari saya kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Abdan. Makasih. Terima kasih semua, Pak Abdan.